Kemudian keluar Nabi menuju salat. Fi dzalika saubi, pada itu pakaian. Wa ana anduru, sedangkan aku yaitu melihat oleh aku ila asaril rasmi, kepada bekas cucian fihi, pada pakaian itu. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali Muslimin, dan satu riwayat bagi Imam Muslim, laqad kuntu afraquhu min sawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farqan fayusalli fihi, demi sesungguhnya adalah aku yaitu mengerik aku akan mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerikan. Fayusalli fihi, maka Nabi salat pada pakaian itu. Wa fi lafdhin lahu, dan pada satu lafaz bagi Imam Muslim juga, laqad kuntu ahubbuhu yabisan bidhufri min sawbihi, demi sungguhnya adalah aku, kata Siti Aisyah, yaitu mengerik-ngerik aku akan mani itu, padahal kering maninya, dengan kukuku min sawbihi, dari pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kajian kita akan membahas tentang hukum mani sperma. Hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Aisyah salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Nabi itu jumlahnya ada 11. Yang meninggal sebelum Nabi 2, Siti Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, dan Siti Zainab binti Khuzaimah. 2 ini Rasulullah masih hidup, udah meninggal. Namun saat Nabi meninggal masih ada 9 istri, totalnya 11. Sebagaimana dijelaskan di dalam Aqidatul Awam oleh Syekh Marzuki, antisai niswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah. Istrinya Rasulullah saat meninggal ada 11 begitu. Nah, Sayyidah Aisyah ini punya bapak namanya Abu Bakar Siddiq. Ibunya namanya Ummu Rauman binti Amir Al-Kinaniyah. Aisyah punya kakak. Aisyah ini punya kakak perempuan namanya Asma punya anak laki-laki namanya Abdullah. Ini anak angkatnya Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah dijuluki Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Jadi ibu apa itu namanya, Enci, ade emaknya Abdullah bin Zubair. Siti Aisyah satu-satunya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gadis. Yang lain semuanya janda. Makanya bapaknya Aisyah nama aslinya Abdullah, panggilannya Abu Bakar. Apa itu Abu? Artinya bapak.
Bakar itu artinya perawan. Bapak yang anaknya perawan, anaknya istrinya Nabi yang perawan itu Siti Aisyah, Abu Bakar. Maka disebutlah Abu Bakar abahnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat Sayyidatuna Khadijah sedih luar biasa dengan kematian istri anaknya 6 dari Siti Khadijah ini Nabi. Maka kemudian selang 2 tahun Rasulullah mimpi dinikahkan oleh Allah dengan perempuan dengan ciri-ciri begini, cantik ini. Maka ditanyakanlah pagi itu kepada sahabat, adakah perempuan yang cirinya begini? Oh, itu anaknya Abu Bakar, Aisyah, umurnya 7 tahun. Maka disampaikanlah kepada Sayyidina Abu Bakar, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan aku untuk menikahi putrimu. Kata Abu Bakar Siddiq, masih kecil, 7 tahun. Ini beda orang Arab sama orang Indonesia. Kan orang Arab makannya onta ya kan. Kalau kita ayam kadek lagi kecil-kecil. Orang Arab gede, dia kata 7 tahun. Masih kecil, Allah yang turun. Maka kemudian menikahlah bulan Syawal tahun ke-12 kenabian. Inilah sunat nikah di bulan Syawal, karena Nabi menikahi Siti Aisyah di bulan Syawal. Saran saya, saat ini saya nih, di kitab nggak ada ini. Kalau nikah bulan Syawal, kayaknya yang bagus malam takbir. Kalau bulan Syawal yang bagus malam takbir itu. Baju udah dibeli nama bapaknya, ente nggak perlu beli baju. Makanan kondangan nggak perlu, kan semuanya punya itu ketupat sayur ya kan, begitu. Jadi ente hemat dananya kalau takbir itu begitu. Nabi nikahnya bulan Syawal dengan Sayyidah Aisyah. Ada rahasia. Umur 7 tahun Aisyah dinikahi. Ada rahasia. Kenapa ini? Begitu. Ini istrinya, umurnya beda 8 tahun sama Siti Fatimah, tuaan anaknya Nabi, jauh sama anaknya. Jadi sama ibu sambung, sama anak, tuan anak umurnya, sama Siti Fatimah. Siti Aisyah ini ada rahasia besar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menikahkan ini Rasulullah dengan Siti Aisyah? Jadi bocah enak. Orang lain mau nanya sama guru malu tentang tentang amani, tentang apa. Kalau bocah enak. Jadi kalau perempuan mau nanya, Neng tolong dong tanyain sama laki lu, ini nyai ini keluar darah, ini bagaimana, nyai ini sholat bagaimana. Itu enak nyuruhnya, wong masih bocah, enak. Yang kedua, ini hikmahnya begitu. Karena Siti Aisyah ini dari kecil begitu. Jadi kehidupan Nabi, urusan hukum berkenaan perempuan lebih banyak jalurnya dari Siti Aisyah. Sampai ulama bilang dari 11 istrinya Rasulullah diadu ilmunya sama Siti Aisyah. Semua dari yang 10 di luar Siti Aisyah dikumpulin ilmunya, digabung jadi satu keranjang. Masih banyakkan ilmunya Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala. Alim kabir, pinternya luar biasa, faqih, cendekiawan muslim hebat. Siti Aisyah digelari afdalu nisa'il alamin, perempuan terhebat di jagat raya. Siti Aisyah, Rasulullah amat sangat cinta sama Siti Aisyah, maka sering disebut Humairah. Beliau ini menyampaikan hadis kepada umat 1210 hadis, terbanyak dari seluruh istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah
ngajar. Tidak sedikit para sahabat besar Rasulullah kalau mau nanya hukum, nanyanya sama Sayyidah Aisyah. Mau nanya ada persoalan umat, nanyanya sama Aisyah. Saking pinternya luar biasa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau wafat di Madinah pada tahun 58 Hijriah dalam usia 66 tahun. Kuburannya di Baqi'. Kalau saya ada tuh apa itu pengobatan tuh di Baqi' dekat Masjid Nabawi, di sebelah kirinya itu ada pengobatan, sebelah situlah dekat pagar makamnya Siti Aisyah. Biasanya kalau ke Madinah kami sama laki-laki, ini kuburnya Siti Aisyah, perempuan hebat dunia, 1210 hadis Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah amaliyahnya luar biasa. Biar kata dia istrinya Rasulullah, enggak sombong, enggak kayak kita, enggak ibadah, bu, laki gua kiai, begitu kata dia. Ini kagak, lakinya itu rajanya kiai Nabi Muhammad SAW. Tapi amalia Siti Aisyah dalam kesehariannya, kanat sawwamatad dahri. Siti Aisyah itu saban hari puasa, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik yang 3. Saban hari puasa terus. Istrinya Nabi. Begitu. Lah kita, istrinya Nabi bukan, anak Nabi bukan, cucu bukan, cicit bukan, malas banget ibadah. Ini Siti Aisyah ini. Kedua, kanat dzata karamin wa zuhd. Siti Aisyah ini orang yang dermawan luar biasa. Pernah dibagi duit oleh Sayyidina Muawiyah, banyak, bahasa kita ratusan juta, langsung panggil fakir miskin, bagi habis. Sampai ponakannya Abdullah bin Zubair, enggak ngantongin, enggak usah, ada anak begitu, kayak begitu, kayak begitu. Amalia ini Siti Aisyah luar biasa. Sekelumit inilah kita menerangkan tentang manaqib Siti Aisyah. Kalau dipanjangin nanti ngajinya ini doang, hadis kita nggak kebedah. Begitu Siti Aisyah ini luar biasa radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Enggak punya anak sampai wafat, enggak stres. Kalau kita mau baru telat doang 5 tahun belum punya anak udah ngamuk-ngamuk. Ini Siti Aisyah hebat. Yang lakinya Nabi, ya Allah kalau nggak menghendaki ya nggak punya anak, biasa aja kayak begitu, nggak usah stres amat, biasa aja begitu. Jadi nggak dibagi susu anaknya, wong nggak punya anak takut stunting doang, nggak dibagi-bagi dia karena nggak punya anaknya. Itu Siti Aisyah radhiyallahu dari 1210 hadis ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilul maniya. Kata Siti Aisyah, Rasulullah satu hari sarungnya kena mani, lalu dikucek-kucek, tahu dikucek-kucek, dicuci lempengan mani. Habis dicuci, dibersihin tuh mani sama Nabi, kemudian Nabi keluar ke masjid, sholat pakai sarung itu. Kata Siti Aisyah, satu nih hadisnya, ini ada 3 nih hadisnya. 2, kata Siti Aisyah, Nabi sarungnya ada mani, lalu dikerik-kerik doang, digini-giniin doang nih, nggak pakai air, dikerik-kerik. Habis itu sama Siti Aisyah yang ngerik-kerikin, lalu dipakai sholat sama Nabi, pakai sholat sama Nabi. Yang ketiga, maninya kering, kata Siti Aisyah. Jadi saya kucek-kucek aja pakai kuku saya buangin dari sarungnya, lalu Nabi sholat pakai sarung itu. Oleh karena kita hadis hukum, ini kan hadis hukum, maka kita akan bedah hukum mani ini apa, suci apa najis, begitu tuh. Coba lihat, yang pertama dicuci.
Yang kedua, hadisnya enggak dicuci, dikucek, dikerik-kerik doang, pakai. Siti Aisyah juga yang berbicara tentang maninya Rasulullah SAW. Mani, saudara, atau sperma, ovum biasanya kalau perempuan. Apa itu mani? Mani itu definisinya adalah cairan, warnanya putih keruh, kental, keluarnya dengan ada rasa lezat, muncul, atau kalau basah kayak adonan tepung, kalau kering kayak putih telur. Ini namanya mani. Di luar mani ini ada yang keluar daripada kemaluan kita. Ada namanya kencing, itu maklum, kita udah paham. Ada lagi namanya madi. Apa itu madi? Kalau madi cairan, warnanya keruh, encer, keluarnya bila syahwat itu rendah, bukan sutet. Kalau sutet tegangan ekstra tinggi, kalau ini rendah, namanya madi. Di luar madi ada wadi. Apa tuh wadi? Cairan putih kental, keluarnya setelah kencing, biasanya habis memikul beban berat, kerja capek kali, itu namanya wadi. Orang akan keluar wadi, tidak berbicara umur, biar kata 5 tahun umurnya, kalau dia dipaksa kerja oleh orang tuanya bisa aja keluar wadi. Kalau madi akan keluar bila umurnya sudah balik. Kalau belum balik enggak bakalan keluar madi. Kencing najis, madi najis, wadi najis, dan kita mau membedah hukum mani. Zahir hadis yang ada di Bukhari Muslim ini, saudara, kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah SAW mencuci pakaian yang kena mani, kemudian keluar sholat pakai pakaian itu sayang, kata Siti Aisyah. Dengan 2 mata kepala saya lihat bekas basah, bekas cuciannya itu. Nabi sholat pakai pakaian. Dari hadis ini, saudara, ulama berbeda-beda pandangan. Zahir hadis, mani itu najis. Zahir hadis. Secara letterlek hadis, mani itu najis. Tandanya Nabi cuci pakaian. Kalau Nabi cuci, tidaklah mungkin itu dicuci melainkan karena najis. Itu secara zahir. Dari sini Imam Malik mengambil, dalam mazhab Malik mani itu najis adanya. Dan sebagian daripada mazhab Syafi'i, ada sebagian ulamanya mengatakan mani itu najis adanya. Ini zahir hadis. Begitu, zahir hadis yang tersurat. Lalu apakah sebenarnya hukum mani itu najis? Tidak. Mani itu, saudara, hukumnya suci. Mani itu hukumnya suci. Mani siapa? Ini ngomongin Nabi. Nabi itu manusia. Artinya maninya manusia. Agamanya apa? Sukunya apa? Rasnya apa? Kalau yang namanya maninya manusia, mau muslim mau kafir, maka mani itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Mani itu. Sampai-sampai
meski bentuknya merah warnanya seperti darah, karena orang sering bersetubuh pada akhirnya bentuknya merah maninya, tapi mani janjinya bukan darah, tetap hukumnya suci. Mani manusia, bukan saja mani manusia, karena manusia itu makhluk hidup yang lainnya, hewan yang lainnya. Maka di dalam adab sapi, semua binatang, mau ayam, mau kucing, mau gajah, mau kuda, mau kambing, mau sapi, mau unta, maninya suci, kecuali mani anjing dan mani babi. Itu tetap hukumnya najis adanya. Dari mana ini berbicara hukum mani ini adalah suci madhab Syafi'i? Mengkompromikan hadis banyak. Di antaranya ada hadis diriwayatkan oleh Imam Daraqutni di dalam sunannya, Sunan Daraqutni, Imamul Baihaqi di dalam Sunanul Baihaqi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mani alladhi yusibus sawba. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, Rasulullah satu hari pernah ditanya oleh sahabatnya tentang mani yang kena pakaian, kena sarung, mani habis bersetubuh pakai sarung. Begitu, lalu sarungnya kena mani. Nabi ditanya, lalu apa jawab Nabi? Innama huwa bimanzilatil mukhati awil busati. Sahabatku, mani itu enggak beda kayak ente beludah kena sarung, kayak ente ingusan kena sarung. Kalau sarung kita kena ingus, kita sholat, sah enggak? Sah. Berarti mani itu suci. Mani itu suci ada. Begitu, karena kayak ingus. Lalu kenapa Nabi cuci dalam hadis Aisyah ini? Kan Siti Aisyah bilang Nabi mencuci pakaian yang kena mani bila mani itu suci. Ulama-ulama Syafi'i menjawab, mencuci itu bukan karena najis saja, tapi karena kebersihan dan higienis. Seringkali pakaian cuman kena keringat doang, pakai kerja, pulang dicuci juga, emang keringat najis? Kan tidak. Maka mencucinya Nabi bukan karena najis, tapi karena berbicara kebersihan saja. Sunnah hukumnya kalau pakaian kena mani dicuci, karena Nabi mencuci. Meski mani hukumnya adalah suci, mani hukumnya adalah suci. Karena itu saudara, Siti Aisyah pada hadis Muslim yang kedua dikerik doang, dikerik. Dalilnya dari hadis Aisyah juga, dikerik doang Nabi pakaiannya kena mani, lalu kemudian dikerik, lalu dipakai sholat. Kalaulah mani itu najis, enggak cukup kalau barang najis dikerik, kudu dicuci. Ini menunjukkan mani itu suci adanya. Mani itu suci. Di samping karena mani ini adalah asal muasal manusia. Begitu. Asal muasal kita. Kalau mani itu najis, kayaknya yang najis ini asalnya dari mani. Selaman saya nggak mau, kan najis. Begitu. Enggak. Mani itu suci. Karena itu kita nggak bisa ngaji hadis pakai dohirnya doang, leterlek doang, repot. Kalau pakai leterlek doang bahaya. Jangankan hadis, ono aja tulisan tuh. Teman kita jual susu beruang. Susu beruang. Ini susu beruang najis, susu beruang nggak boleh diminum. Bukan, itu tulisannya doang. Susu sapi cap beruang, iklannya naga, iklannya.
iklannya naga ya, keluar naga, tapi susunya susu sapi, ecapnya beruang. Jangan langsung susu beruang najis, ntar dulu. Apa maksud susu beruang? Susu sapi cap beruang suci. Begitu. Islam tuh nggak boleh langsung ditelan mentah-mentah, nggak boleh. Rasulullah mencuci pakaiannya najis? Enggak. Ini karena higienis, bukan berbicara najis. Karena Nabi dalam hadis Imam Baihaqi, Imam Daraqutni dari Ibnu Abbas, waktu ditanya apa hukuman yang kena pakaian, kata Nabi, tak ubahnya seperti ingus ente kena pakaian ente. Kudu cuci kagak? Bener gak cuci? Iya dicuci untuk higienis, percis kayak begitu, cuci untuk higienis. Maka di dalam mazhab Syafi'i yang namanya mani hukumnya suci adanya. Mani cirinya 3. Kalau di luar 3 ini pastikan najis. Ada 3 ciri. 1, tadaffuq. Dalam surat apa itu? Di atasnya Al-A'la, At-Tariq, iya memedai sebelumnya apa? Apalah depannya sebelum mimma indafiq, afala yanzurul insan hal yanzurul insan mimma khuliq, khuliqa mimma indafiq, sebelum khuliqa mimma indafiq. Falyanduril insanu mimma khuliq, hendaklah merenung manusia dari mana dicipta. Mimma indafiq, dari air yang terpancar. Mani cirinya muncrat, begitu, mancur, itu 1. 2, taladud, enak keluarnya. Habis enak ini bakal lemes dia, itu mani ciri. Taladud, cirinya lezat keluarnya, begitu. 3, kalau masih basah kayak bau adonan tepung kalau masih basah. Kalau kering kayak putih telur, nempelnya itu kayak putih telur kalau kering. Ini ciri mani. Kalau tidak ada ciri salah satu dari 3 ini, lalu diendus sarungnya, bau jengkol, kencing, bukan mani. Itu najis, wajib dicuci. Kayak begitu. Ciri mani ini aja ciri mani. Ada ciri mani itu begitu. Maka timbul pertanyaan ketika ngomongin mani, tapi nanti bakal dibedah pada bab mandi. Ini lagi hukum najis atau suci masalahnya, bukan bab mandi atau tidak. Ada orang bertanya, kenapa itu yang keluar mani kan si emen, tahu emen enggak? Si emen yang keluar dari situ. Ngapa yang kudu disiram sekujur tubuh? Pala juga kudu disiram sekali, begitu. Ngapa yang dihukum muanya? Sampai pala juga kudu disiram, rambut kudu disiram, kan yang keluar dia. Mestinya yang salah aja yang dihukum, dia aja yang disiram. Ngapa muanya? Maka dijawab oleh agama, masalahnya emangnya si yang keluar dari si emen, tapi yang ikut merasakan nikmat dari mana? Kata agama, dari ujung pala sampai ujung kaki. Yang ikut ngerasain duit korupsi tangkap juga, begitu. Walaupun dia gak ngambil, karena ikut ngerasain. Begitu juga yang ikut ngerasain nikmat siram juga, walaupun yang keluar tuh si emen, tapi nikmatnya dari ujung pala sampai ujung kaki. Bener nggak? Tuh begitu tuh. Nah, karena itu kudu disiram juga. Tapi bab kita, faedah dari hadis ini 1, dohir hadis menyatakan mani itu najis, tandanya Nabi dicuci. Adapun hukum dari hadis ini adalah mani itu suci. Mani itu hukumnya suci. Adapun Nabi mencuci itu adalah li ajalin nadhofah
la li ajlin najasah. Nabi mencuci karena kebersihan doang, bukan berbicara najis. Ketiga, mani itu suci bukan mani orang saja, mani binatang. Semuanya suci kecuali mani anjing dan mani babi, karena lighalati amrin najasah, karena berat urusan najis dua ini. Keempat, bila mani kena pakaian sunat dicuci. Dari hadis ini tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci pakaian yang terkena mani, mencuci sunat saja mencuci mani. Adapun selain mani yang keluar dari situ, apakah namanya kencing, apakah namanya madi, apakah namanya wadi, hukumnya najis adanya. Jadi apa saja yang keluar dari kemaluan kita ini semuanya najis adanya, kecuali satu mani. Ini hadisnya. Yang kedua adalah angin, enggak najis angin, kentut enggak najis. Kalau keluar angin enggak perlu kita cebok. Mana habis makan ubi Cilembu 7.000 sekilo, kentut mulu, habis air token isi lagi, enggak usah, makruh. Ketiga, batu, benda keras yang keluar dari dubur kita yang enggak diolah oleh perut besar, itu tidak najis. Seperti kopi luwak masuk dari ini, itu enggak najis, namanya muta najis, benda suci terkena najis. Cuci aja sampai kering, jemur, giling, seduh, namanya kopi luwak, halal, boleh begitu karena keras. Kecuali batu yang asalnya dari kencing, disebutnya kencing batu, ini mah hukumnya najis adanya. Dipasang di sini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram ini, saudara, dalam rangka menyampaikan tentang hukum bahwa mani itu secara zahir hadis najis, tapi maksud dicuci bukan karena najis, tapi karena kebersihan saja. Inilah di antara hal-hal yang kita bisa ambil daripada hadis kita ini. Imam Malik, Imam Abu Hanifah tetap menggunakan letterlock hadis. Mereka mengata mani itu najis adanya. Namun dijawab oleh ulama mazhab Syafi'i, ada hadis dari Ibnu Abbas, Nabi ditanya tentang mani, Nabi jawab tak ubahnya seperti ingus dan ludah. Artinya mani itu suci adanya, sebab asal kejadian manusia, dan manusia ini asal kejadian dari mani, manusia suci, masa maninya najis, dan itu adalah tidak masuk pada logika kita. Kemudian daripada itu, saudara, selain mani apa saja dari situ, madi, wadi, kencing, ini najis adanya. Kurang lebih yang kita bisa ambil dari kajian kita ini. Waktu yang ada buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.